Baik, Pak Iwan bisa dijelaskan bagaimana proses ya kerjasama antara PT Bio Farma dengan Mau PT dengerin nggak? Sinovac. Silakan. Nggak Ya, dengerin. terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Keamanan Bismillahirrahmanirrahim. vaksin. Sama si Assalamualaikum ini, warahmatullahi mau dengerin wabarakatuh. nggak? Hamdan wa syukran lillah, wassalli wassallim ala rasulillah, wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Ustadz Fahmi Salim yang sudah memberi kesempatan kepada kami dari Bio Farma untuk mencoba memaparkan terkait dengan vaksin COVID-19 yang berasal dari Sinovac. Saya ucapkan juga selamat datang atau perkenalan ini kepada narasumber yang lain ya, kepada Prof. Kusnadi, Dr. Amirsyah, juga Dr. Panji yang sudah ada di live di sini. Ya baiklah, pemirsa nge-share, jadi ketika pertama kali terjadi pandemi yang melanda bukan hanya saja kita Indonesia tetapi seluruh dunia, maka pada saat itu semua negara tidak ada satupun sebetulnya yang siap dengan keadaan kondisi dengan adanya wabah yang kemudian tiba-tiba melanda seluruh dunia. Maka salah satunya di antara upaya yang disarankan baik oleh WHO maupun para ahli adalah kita bagaimana salah satunya adalah untuk bisa mendapatkan vaksin atau untuk vaksinasi untuk bagaimana mencegah dari perkembangbiakan atau memutus rantai perkembangbiakan daripada penyakit itu. Maka dalam hal ini Indonesia, dalam hal ini Bio Farma sebagai BUMN yang mendapat penugasan dari pemerintah, maka pada saat itu kita melakukan berbagai upaya untuk bisa mendapatkan vaksin yang selama ini memang Bio Farma sendiri sudah 130 tahun kita berkiprah di bidang bioteknologi, dalam hal ini adalah vaksin. Untuk mengadakan vaksin kita sudah 130 tahun, bahkan kita sudah mensuplai ke 150 negara untuk kebutuhan vaksin. Nah, karena pada saat terjadi wabah ini, semua negara juga bagaimana berupaya untuk mendapatkan vaksin itu. Maka kita Indonesia dalam hal ini Bio Farma pada saat itu kita sebetulnya ada dua skenario untuk mendapatkan vaksin. Yang pertama adalah skenario kita adalah skenario jangka panjang, Ustaz. Yani kita dengan mengadakan pengembangan dan penelitian yang bekerja sama dengan berbagai university dan juga lembaga-lembaga penelitian yang dalam hal ini di-lead oleh lembaga biomolekular Eijkman, kita untuk mengembangkan vaksin merah putih. Itu adalah pertama ketika kita bagaimana agar kita mendapatkan vaksin. Tetapi dalam perjalanannya ini kita membutuhkan waktu yang lama. Artinya kalau kita mengembangkan dari awal itu kita ada gap waktu sehingga ada kemungkinan kita mendapatkan vaksin akan terlambat. Maka untuk menutup itu, di samping kita tetap paralel kita melakukan penelitian dan pengembangan secara mandiri di dalam negeri dengan mengharapkan nanti ada vaksin merah putih, maka kita melakukan mencari bekerja sama dengan berbagai lembaga vaksin yang ada di dunia. Nah, yang menjadi pertimbangan kita pada saat itu untuk mendapatkan vaksin dari berbagai lembaga yang ada di dunia, setidaknya kita pertimbangannya ada 3 kategori setidaknya. Yang pertama adalah kita mencari teknologi yang paling cepat, yang paling expand, yang sudah ada di dunia ini. Jadi kita mencari kemana-mana di mana yang kita harapkan minimal mereka sudah ada di fase 2. Karena kita tahu bahwa vaksin itu sebelum diberikan kepada masyarakat itu harus melalui beberapa tahapan uji. Dari mulai preklinis, diujikan terhadap hewan untuk melihat safety-nya, kemudian dilakukan uji klinis 1 kepada manusia dengan jumlah yang relatif sedikit, untuk melihat juga itu keamanan dan juga untuk melihat imunogenisitasnya, dan juga nanti ada uji klinis 3. Nah itu fase itu yang harus dilalui, preklinis, uji klinis 1, 2, dan 3. Nah kita mencari di dunia mana nih yang paling expand, yang mana yang paling duluan. Itu yang menjadi pertimbangan.
Kemudian yang kedua adalah dari sisi quality-nya. Kita melihat track record dari lembaga itu, mana yang produknya itu yang sudah ada yang mendapat prekualifikasi WHO. Seperti halnya Bio Farma, kita sudah prekualifikasi WHO, ada 14 produk kita yang sudah di kualifikasi WHO, artinya produk kita secara quality diakui oleh dunia. Nah, kemudian yang terakhir juga adalah dari sisi teknologi, karena kita berharap bukan hanya sekadar membeli mencari, tetapi kita juga ada transfer teknologi sehingga kita nanti ada kemandirian. Nah, dari kriteria-kriteria inilah maka kita ketemulah dengan yang namanya Sinovac dari Beijing, Cina. Kita menemukan bahwa pada saat itu di sana sudah ada fase 3 mereka. Jadi udah paling advance di dunia pada saat itu. Pada bulan April itu dia sudah fase 2. Artinya dia sudah paling advance, sehingga dia tinggal memasuki ke fase 3. Karena sesuai dengan permintaan dari pemerintah bahwa vaksin yang harus kita peroleh atau yang harus kita adakan adalah yang pertama adalah yang sudah terdaftar di WHO, artinya dari sisi kualitasnya memang nanti harus sudah terdaftar, kemudian juga yang sudah advance, artinya yang sudah minimal kita sudah ke fase 2 dan fase 3 waktu itu. Kemudian dari sisi quality juga Sinovac ini sudah vaksin yang lainnya memang mereka sudah terkualifikasi WHO. Beberapa vaksin yang sudah ada itu sudah terkualifikasi WHO. Bahkan yang terakhir adalah dari sisi teknologi itu teknologi platform teknologi untuk pembuatan vaksin itu kan banyak ya. Ada inactivated, kemudian ada live attenuated, kemudian ada rekombinan dan lain sebagainya. Nah, ini yang dibuat oleh Sinovac ini adalah inactivated, artinya virus yang dimatikan, dan itu adalah teknologi yang selama ini dikuasai oleh Bio Farma. Jadi Bio Farma selama ini memang sudah sangat familiar dengan teknologi itu, sehingga kita nanti bisa melakukan transfer teknologi, dan ini pun bisa dilakukan dengan Sinovac ini. Kita melakukan transfer teknologi. Jadi dari sisi kecepatan, kemudian yang kedua adalah quality, kemudian dari teknologi itu ada di Sinovac, sehingga kita melakukan kerjasama, kemudian kita melakukan uji klinis fase 3 di Indonesia, dan bukan hanya di kita, tetapi dilakukan secara multicenter. Mungkin nanti Prof. Kusnadi yang akan lebih banyak bercerita. Nah, itu pertimbangan. Bahkan yang terakhir, karena memang sebuah vaksin itu harus memenuhi persyaratan, di samping safety, quality, efficacy, itu yang diwajibkan atau yang dipersyaratkan oleh WHO. Nah, kita di Indonesia menyadari bahwa masyarakat kita mayoritas Muslim. Maka ada faktor lain yang kemudian kita juga menjadi pertimbangan. Apa itu? Yakni halal, Ustaz. Jadi halal ini juga menjadi pertimbangan kita. Kemudian kita menemukan di situ bahwa salah satunya adalah mereka itu menggunakan tripsin rekombinan. Artinya peluang untuk mendapatkan halal itu sangat besar, karena pada saat itu belum diaudit ya. Tetapi dari sisi kita itu sudah ada salah satu titik peluang bahwa kita mudah-mudahan bisa mendapatkan sertifikasi halal, karena itu juga menjadi pertimbangan. Jadi di samping memang kita mempertimbangkan dari quality, safety, dan efficacy sebagai syarat dari suatu vaksin atau obat, maka kita yang keempatnya ini adalah kita dari sisi halalnya juga menjadi pertimbangan bagi kita, karena memang di Indonesia sudah lahir Undang-Undang JPH, Jaminan Produk Halal, yang ini juga menjadi kebutuhan di masyarakat. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita bekerja sama dengan Sinovac ini untuk pengadaan vaksin COVID-19 ini maka kerjasamanya itu ada 2 jenis, Tad. Yang pertama adalah vaksin dalam bentuk sudah produk jadi, sudah finish product. Itu yang kita lakukan kemarin, yang sudah datang di Indonesia, sudah sampai ke Bio Farma, bahkan sudah sebagian didistribusikan, yang kemarin sudah diinokulasikan, itu sudah datang di kita itu sebanyak 3 juta, 2 kali datang. Yang pertama 1,3 juta, kemudian pada tanggal 31 Desember itu datang 1,8 juta, sudah 3 juta itu dalam bentuk vaksin jadi. Kemudian berikutnya kita mendapatkan datang lagi itu vaksin yang setengah jadi atau kita kenal dengan istilah balek. Nah, inilah yang kita lakukan, produk akhir dilakukan di Bio Farma.
Nah, itu sudah datang itu pada awal pada Januari tanggal 12 itu sudah datang ke kita itu sejumlah 15 juta. Dan sudah dilakukan sekarang sebetulnya terakhir kita sudah melakukan di Bio Farma untuk melakukan produk akhir. Sudah ada 3 batch yang sudah kita lakukan. Yang kemarin diberikan atau yang sudah didistribusikan itu adalah produk yang sudah jadi. Jadi ada 2 macam. Pertama adalah produk yang sudah jadi, kemudian yang kedua adalah produk setengah jadi yang kemudian dilakukan produk akhir di Bio Farma. Nah, yang produk setengah jadi ini sekarang sudah berjalan. Adapun nanti diberikan kepada masyarakatnya, tetap itu harus menunggu pengujian. Dan produk jadi maupun produk setengah jadi itu 2 syarat yang harus kita lakukan sebelum diberikan kepada masyarakat. Yang pertama adalah adanya izin dari Badan POM dalam hal ini sebagai regulasi. Nah, karena izinnya ini adalah dalam keadaan darurat, maka kita mendapatkan yang namanya izin penggunaan darurat atau EUA, Emergency Use Authorization. Nah, itu sudah kita dapatkan pada tanggal awal Januari itu sudah kita mendapatkan EUA. Kemudian juga itu yang akan menjamin dari sisi keamanannya, dari sisi bahwa vaksin itu dijamin aman. Kenapa kita bisa mengatakan bahwa vaksin itu pasti aman? Karena sudah melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu tahapan tadi preklinis sudah dilakukan, kemudian di preklinis itu sebetulnya calon vaksin itu ada ratusan calon yang melakukan uji preklinis. Tetapi di preklinis itu kalau kita analogikan itu sistemnya itu sistem gugur. Jadi kalau tidak lolos di preklinis maka tidak bisa melanjutkan ke uji klinis 1. Nah, ini yang Sinovac ini sudah lulus di preklinis. Artinya untuk melihat dari keamanannya. Kemudian ke uji klinis 1 dan uji klinis 2 dan kemudian dilakukan uji klinis 3 itu di Indonesia. Nah, untuk diberikan kepada masyarakat itu kita harus menjamin keamanannya itu untuk dilihat dari tadi itu. Dan nanti Prof. Kusnadi yang akan menjelaskan itu bahwa kita diyakini bahwa itu aman. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua yang kita upayakan itu adalah bagaimana bahwa vaksin ini adalah betul-betul halal. Nah, ini perjuangan yang sebetulnya ini perjuangan juga sama perjuangan panjang dari sisi quality yang dilakukan audit bersama Badan POM. Yang kedua dari sisi kehalalannya kita juga itu sudah melalui upaya-upaya yang panjang. Bahkan sebelum kita mendaftarkan registrasi ke BPJPH, karena sekarang ini setelah adanya Undang-Undang JPH, Jaminan Produk Halal, kita alur atau untuk mendapatkan sertifikasi halal itu, kita harus mendaftarkan ke namanya BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Karena ini undang-undang, maka yang mengeluarkan sertifikasi juga harus badan negara. Nah, kemudian dari BPJPH kita diberikan rekomendasi untuk dilakukan audit oleh LPPOM MUI. Nah, untuk mendapatkan halal ini maka kita melakukan audit berbarengan waktu itu dengan Badan POM itu melakukan audit ke Sinovac di Beijing sana. Yeah. Jadi untuk mendapatkan halal ini di samping kita untuk dari sisi toyibnya atau kualitinya dilakukan oleh Badan POM, untuk halalnya itu dilakukan oleh LPPOM MUI bahkan dengan Komisi Fatwa MUI pada saat itu. Jadi pada awal November itu Badan POM, kemudian LPPOM MUI, kemudian Komisi Fatwa MUI, kemudian didampingi dari Bio Farma dan Kemkes kita melakukan audit ke langsung Sinovac sana ke Beijing. Nah, dan akhirnya alhamdulillah pada tanggal 12 kita sudah mendapatkan sertifikatnya yang sebelumnya sudah mendapatkan fatwa dari MUI bahwa vaksin kita itu adalah halal, suci dan halal. Jadi 2 kriteria ini aman dan halal sudah kita dapatkan. Barangkali itu kronologis Ustadz untuk mendapatkan vaksin yang mudah-mudahan salah satu ikhtiar kita dari sisi aman dan halalnya sudah kita penuhi. Barangkali demikian, Ustadz. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan Setiawan yang menjelaskan secara kronologis luar biasa. Nanti ada beberapa terlintas tadi ada satu pertanyaan dari saya, tapi nanti saya tunda dulu.